Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas bab 5 mengenai persamaan garis lurus kelas 8 semester 2. Yuk disimak sampai akhir dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Sebelum kita masuk ke materi persamaan garis lurus, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada bab kali ini. Setelah mempelajari bab 5 ini, kalian akan mampu memahami bentuk persamaan linear, menjelaskan koordinat kartesius, menggambar garis lurus pada koordinat kartesius, memahami konsep gradien, menentukan persamaan linear, memahami konsep bentuk persamaan garis lurus, menggambarkan bentuk lain dari persamaan garis lurus, dan menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear. Pertama-tama kita akan mengenal persamaan garis lurus terlebih dahulu. Apa sih persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus atau nanti kita akan sering sebut sebagai PGL adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk garis lurus pada grafik. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah gradien dan C ini adalah konstanta. Gradien itu apa sih, Bu? Gradien adalah kemiringan. Kemiringan itu apa? Nah, nanti kemiringan atau gradien akan kita bahas setelah pembahasan tentang garis lurus. Nah, sudahkah kalian mengenal tentang persamaan garis lurus? Manakah dari persamaan garis berikut yang dapat ditafsirkan sebagai persamaan garis lurus? Nah, ternyata bentuk persamaan garis lurus ini tidak hanya Y sama dengan MX plus C. Apa aja itu, Bu? Perhatikan di sini. Di sini ada A, X plus 2Y sama dengan 0. Nah, yang A ini apakah disebut persamaan garis lurus? Ya, dia tetap disebut persamaan garis lurus. Walau bentuknya tidak sama seperti bentuk umum, tapi dia masih tetap disebut dengan persamaan garis lurus. Selanjutnya yang B, apakah yang B ini termasuk persamaan garis lurus? Nah, yang B ini tidak termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Kenapa? Karena di sini ada kuadratnya. Dia tidak boleh ada kuadrat. Persamaan garis lurus, pangkat tertingginya itu adalah 1. Pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, pangkat lebih dari 1 itu sudah bukan termasuk dengan persamaan garis lurus. Selanjutnya yang C. Yang C, apakah persamaan garis lurus? Ya, yang C termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Kenapa, Bu? Loh, kok kan ini ada kuadratnya? Ya, karena yang ada kuadratnya itu yang konstanta. Kalau yang konstanta yang ada kuadratnya tidak masalah. Kenapa? Karena ini bisa dijumlahkan. 4 pangkat 2 berapa? 16. Nanti kalau ini dijumlahkan, dia kuadratnya akan hilang. Tapi kalau kuadratnya ada di variabel X atau variabel Y, itu tidak boleh. Selanjutnya yang D. Yang D, apakah ini termasuk persamaan garis lurus? Y per 3 plus 3X sama dengan 9. Apakah dia termasuk ke dalam persamaan garis lurus? Nah, yang D ini bukan termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Y per 3 plus 3X sama dengan 9 itu bukan termasuk persamaan garis lurus. Kita tandai dulu yang bukan persamaan garis lurus. Yang mana? Yang ini bukan persamaan garis lurus, mana lagi tadi? Sama yang ini. Selanjutnya yang E. Yang E, apakah persamaan garis lurus ada bentuk akarnya? Yang E? Ya, yang E merupakan persamaan garis lurus karena bentuk akar bisa dihasilkan bentuk akarnya. Selanjutnya yang F. Yang F ini apakah termasuk persamaan garis lurus? Ya, dia bukan termasuk persamaan garis lurus. Kenapa? Karena nih, lihat, ini ada pangkat 2 di kedua variabelnya, maka dia bukan termasuk persamaan garis lurus. Jadi itu tadi bentuk-bentuk persamaan garis lurus selain bentuk umum. Jadi selain bentuk umum, itu masih disebut dengan persamaan garis lurus. Syaratnya hanya 1, tidak boleh pangkatnya lebih dari 1. Selanjutnya, kita membentuk persamaan garis lurus. Gimana cara membentuk persamaan garis lurus? Langkah-langkah untuk membentuk persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Jika kalian menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0.
Dan jika kalian menentukan titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi kalian menentukan titik potong sumbu X dulu, lalu menentukan titik potong sumbu Y, lalu menghubungkan kedua titik tersebut. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Gambarlah persamaan berikut menjadi suatu garis lurus. Ini ada persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Ya, ini termasuk persamaan garis lurus karena pangkat tertingginya 1. Jadi ini masih masuk ke persamaan garis lurus. Nah, ingat langkah-langkahnya tadi. Menentukan titik potong sumbu X dulu. Kalau menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Lalu kita pindahkan lagi nih ke bawah. Karena Y-nya sama dengan 0, maka di sini Y-nya sama dengan 0 sama dengan 3X plus 6-nya masih tetap turun ke bawah. 3X plus 6 sama dengannya kita pindah ke depan, plus 6, yang tadinya plus menjadi negatif 6. Maka X sama dengan 3X negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Maka titik potong untuk sumbu X adalah negatif 2,0 X, Y. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Dari mana? Dari sini. Lanjut, kalian sudah menentukan titik potong sumbu X, sekarang kalian menentukan titik potong sumbu Y. Jika kalian menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita salin ulang soalnya, persamaannya Y sama dengan 3X plus 6. Karena X-nya sama dengan 0, maka kita masukkan Y sama dengan 3 kali X-nya 0 plus 6. 3 kali 0, 0. 0 plus 6 hasilnya adalah 6, maka Y-nya adalah 6. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,6. 0-nya dari mana? Dari sini nih, X, Y. 0,6-nya dari mana nih? Dari sini. Oke. Maka kita hubungkan dua garis. Negatif 2,0 di mana nih? Ingat ya, ini itu untuk sumbu X dan ini itu untuk sumbu Y. Nah, sekarang titik potong sumbu X-nya negatif 2,0. X-nya negatif 2,0, Y-nya 0 berarti di sini. Lalu Y-nya 0,6. 0-nya di sini, X-nya 6-nya di atas, di sini Y-nya. Dihubungkan deh menjadi seperti ini suatu garis lurusnya. Di contoh kedua, gambarlah persamaan berikut menjadi suatu persamaan garis lurus. Caranya masih sama seperti tadi, kalian cari dulu titik potong sumbu X-nya, lalu mencari titik potong sumbu Y. Nah, kalau kita menentukan titik potong sumbu X, ingat Y-nya sama dengan 0. Maka kita turunkan lagi persamaannya. Y-nya kita kasih Y-nya sama dengan 0, maka 3X min Y-nya kita turunkan sama dengan 0, sama dengan 3. 3X, 0-nya hilang, berarti 3X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 dibagi 3. Maka X sama dengan 1. Kenapa dibagi? Karena di sini ada perkalian. 3 kali X, maka untuk pindah ruas yang tadinya perkalian menjadi pembagian, maka X sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 1,0. Satunya dari mana? Dari X-nya dari sini, 0-nya dari sini, sama seperti tadi. Selanjutnya, kalian sudah menentukan titik potong sumbu X. Sekarang menentukan titik potong sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu Y, ingat maka X-nya sama dengan 0. Kita turunkan lagi persamaannya, X-nya kita ganti sama 0, berarti 3 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 3. 3 kali 0, 0, maka sisa negatif Y. Negatif Y sama dengan 3. Agar negatif Y-nya hilang, tinggal pindahin aja ke kanan negatifnya, jadi Y sama dengan negatif 3. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0,-3. 0 itu untuk X, negatif 3 itu untuk Y. Terus gimana gambarnya, Bu? Gambarnya nih, gambarnya. Ingat, ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Untuk titik potong sumbu X-nya 1,0 ada di mana nih? 1,0. Selanjutnya Y-nya 0,-3. 0-nya di sini, negatif 3-nya di sini. 0,-3 di garis D menjadi seperti ini. Masih di membentuk persamaan garis lurus yang ketiga, caranya sama seperti tadi. Menentukan titik potong sumbu X di mana Y-nya sama dengan 0. Maka kalian di sini turunkan dulu persamaannya, lalu masukkan Y-nya sama dengan 0. 3 kali 0, 0 berarti di sini habis, sisa 3X-nya aja. Berarti 3X min 15 sama dengan 0. 3X min 15 sama dengan 0, maka 3X sama dengan
min 15 pindah ke kanan jadi positif 15. Maka X sama dengan 3-nya pindah menjadi pembagian 15 dibagi 3 adalah 5. Maka X sama dengan 5. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 5,0. Selanjutnya menentukan titik potong sumbu Y. Jika menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita turunkan dulu persamaannya. Kita ubah X-nya menjadi 0. 3Y ditambah 3 ditambah 3 dikali 0, X-nya sama dengan 0, dikurangi 15 sama dengan 0. Maka 3Y, 3 kali 0, 0, habis, berarti 3Y dikurangi 15 sama dengan 0. Lalu 3Y sama dengan negatif 15 pindah ke kanan menjadi positif 15. Maka 3Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 15 dibagi 3. Maka Y sama dengan 5. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,5. Gambarnya seperti ini. 5,0 di mana 5,0? Y-nya 5,0 di sini untuk titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y 0,5 di sini. Digaris menjadi seperti ini. Ingat, X-nya ada di sini dan Y-nya ada di sini, sumbu Y-nya tidak pernah berubah. Jangan sampai salah di sini ya. Nah, selanjutnya nih, baru kita masuk ke gradien yang sempat Ibu singgung tadi, gradien atau kemiringan garis lurus. Apa itu gradien? Gradien atau kemiringan adalah rasio antara jarak vertikal terhadap jarak horizontal. Sedangkan kemiringan pada persamaan garis lurus biasa disebut dengan gradien garis atau M. Ini lambang gradien yaitu M, yaitu nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nah, clue-nya di sini jika dilihat dari kiri ke kanan. Jika grafiknya naik, maka gradiennya positif. Jika grafiknya ya, ini bukan gradien tapi grafik. Jika grafiknya turun, maka gradiennya negatif. Untuk apa, Bu? Untuk misalkan nanti kalau kalian ketemu dengan soal pilihan ganda, tanyakan soal gradien. Lihat aja, kalau garisnya naik, maka gradiennya positif. Kalian lihat, tinggal mencari aja jawabannya, ada yang positif atau tidak. Kalau dia negatif berarti jawabannya salah, seperti itu ya. Gimana rumus untuk suatu gradien adalah ini. Ingat ini rumusnya. M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X atau selisih ya. Ini itu selisih. Berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk mencari suatu gradien. Selanjutnya, yang pertama, menentukan gradien dari suatu garis lurus. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Ingat, rumus untuk menentukan gradien adalah ini. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, di sini ada contoh soal, kita menentukan gradien dari suatu garis lurus. Contoh, tentukan gradien garis AB, CD, dan BC dari grafik berikut ini. Oke, yang pertama dulu yang akan kita cari garis AB. Kalau kalian menemukan soal seperti ini dan belum ada titiknya, kalian harus tentukan titiknya sendiri. Contohnya ini, tadi A-nya belum ada titiknya, kalian tulis dulu titik A berapa. Ini titik A, min 4,1. Titik B tadi berapa, ini titik B? 2 nih, min 2,4. Kita cari dulu yang AB. Gradien AB berapa? Ingat rumusnya sama kayak tadi, Y2 kurang Y1 dan X2 kurang X1. Kita melihatnya dari kiri ke kanan. Jadi kalau dilihat dari kiri ke kanan berarti ini untuk X1, Y1 dan ini untuk X2, Y2. Berarti Y2 kurang Y1. Y2-nya berapa Y2-nya nih? Y2-nya adalah 4. 4 dikurangi Y1-nya berapa? Di sini ya. Y1-nya adalah 1. Lalu X2 dikurangi X1. X2-nya berapa X2 nih? X2. Negatif 2 dikurangi X1-nya berapa? X1-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 4. Ingat ya, untuk titik koordinat selalu X, Y. Selalu apa? Selalu titik koordinat selalu X, Y. Nah, lanjut. Berarti M sama dengan 4 dikurangi 1 berapa? 3. Negatif 2 dikurangi negatif 4. Ini negatif bertemu negatif menjadi positif. Berarti negatif 2 ditambah 4. Berapa? 2. Kamu punya hutang 2, dibayar 4. Berarti berapa sisanya? 2. Gradiennya adalah 3/2. Lanjut, kita mencari garis CD.
garis CD tadi kita cari titiknya ya. Titik D adalah 4,1, dan titik C adalah 2,4. Maka langsung aja caranya sama seperti tadi, Y2 kurang Y1. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ingat, kita melihatnya dari kiri ke kanan. Berarti kalau dari kiri ke kanan, yang X1, Y1 yang mana? Nih, yang X1, Y1 yang ini. Dan X2, Y2 yang mana? Yang ini, yang D. Nih, X2, Y2. Kita masukkan Y2, Y1. Y2-nya yang mana nih? 1 kurang Y1-nya berapa? 1 kurang 4. Berarti di sini 1 dikurangi 4 dibagi X2 kurang X1. X2-nya yang mana nih? 4 dikurangi X1-nya 2. Berarti di sini 4 dikurangi 2. 1 dikurangi 4 negatif 3. 4 dikurangi 2 adalah 2. Berarti gradien garis CD adalah negatif 2. Oh ya, tadi sempat Ibu singgung clue-nya, jika garisnya naik maka gradiennya positif. Jika garisnya turun maka gradiennya negatif. Terbukti atau tidak ini? Terbukti. Ini AB garisnya naik, gradiennya positif. Ya, dia positif. Sedangkan CD garisnya turun, gradiennya negatif atau tidak? Ini dia negatif. Nih, negatif 3/2. Ini gradiennya negatif, maka dia terbukti ya. Baik, lanjut. Sekarang perintah terakhir. Perintah terakhir kita disuruh mencari garis BC. Nah, kalau tadi yang garisnya naik itu gradiennya positif, kalau yang garisnya turun itu gradiennya negatif, kalau yang garisnya mendatar seperti ini, gradiennya apa ya? Nah, kita cari dulu. Ingat, kita lihatnya dari kiri ke kanan. Sekarang kita mau menentukan gradien dari BC. Dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan berarti X1Y1-nya yang mana? Ini X1Y1. X2Y2-nya yang mana? Ini untuk X2Y2. Berarti kita masukkan rumusnya. Y2 kurang Y1 berapa? Y2-nya berapa? Y2-nya nih, Y2-nya 4. 4 dikurangi Y1-nya berapa? 4 dibagi X2 kurang X1. X2-nya berapa? 2 dikurangi X1 negatif 2. Berarti di sini 2 dikurangi negatif 2. Maka 4 kurang 4 hasilnya adalah 0. 2 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 4. Ini negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif. 0 dibagi 4 tetap 0. Maka di sini gradien dari garis BC adalah 0. Kenapa 0? Ingat, gradien adalah suatu kemiringan ya. Gradien itu kemiringan. Nah, karena si garis BC ini tidak miring, dia lurus aja, mendatar, maka gradiennya atau kemiringannya adalah 0. Karena ini 0, maka ini menunjukkan bahwa garisnya horizontal. Baik, selanjutnya menentukan gradien dari dua titik. Contoh yang pertama, tentukan gradien melalui titik-titik berikut. Kalau tadi kalian sudah menentukan gradien dari suatu garis, sekarang kita menentukan gradien dari dua titik. Sama aja seperti tadi. Di sini ada dua contoh. Ada contoh yang pertama, titik negatif 3,0 dan 0,6. Ingat, kita masih melihat dari kiri ke kanan. Berarti kita membutuhkan X1Y1 dan X2Y2. X1Y1-nya yang mana? Ini untuk X1Y1 dan untuk X2Y2-nya yang mana? Nih, ini untuk X2Y2. Kita masukkan dengan rumus yang sama. Ingat, rumus mencari gradien itu selalu sama. Y2 kurang Y1 dan X2 kurang X1. Kita masukkan Y2-nya berapa nih? Y2-nya negatif 6 dikurangi Y1-nya berapa nih? 0. Lalu X2 kurang X1. X2-nya yang mana nih? X2. X2 dikurangi X1-nya mana nih? Negatif 3. Maka negatif 6 kurang 0 adalah negatif 6. 0 dikurangi negatif 3. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Jadi positif 3. Negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Maka gradiennya adalah negatif 2. Lanjut, yang ini titik negatif 2,4 dan 3,4. Gimana ya caranya? Kita tentukan dulu X1Y1 dan X2Y2. X1Y1-nya yang mana? Nih, yang ini untuk X1Y1 dan ini untuk X2Y2 titik kedua.
maka kita masukkan rumusnya sama seperti tadi. Y2-nya berapa? Y2-nya nih, Y2-nya adalah 4 dikurangi Y1-nya berapa? 4 juga. Dibagi 3, X2-nya adalah 3 dan X1-nya adalah negatif 2. Berarti 3 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi 4 adalah 0. 3 dikurangi negatif 2 adalah 5. 0 dibagi 5 hasilnya tetap 0, maka gradiennya adalah 0. Karena gradiennya 0, maka ini menunjukkan bahwa garisnya adalah horizontal. Baik, contoh yang kedua, jika gradien garis yang melalui titik negatif 4, P dan 1,2 adalah negatif 3/4, maka nilai P-nya adalah, nah kalau yang ini kita sudah tahu nih gradiennya, tapi yang akan kita cari yang mana nih? Yang nilai P-nya. Maka caranya gimana, Bu? Caranya sama seperti tadi. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 dan X2 kurang X1. Sekali lagi kita tentuin dulu mana X1, Y1 dan X2, Y2. Ini adalah X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2. Maka di sini kita masukkan rumusnya nih. M-nya berapa? Negatif 3/4. Dari mana, Bu? Dari sini negatif 3/4. Kan gradiennya sudah diketahui ya. Gradien garis yang melalui titik negatif 4, P dan 1,2 adalah negatif 3/4. Maka ini adalah si gradiennya. Kita taruh di sini. Sama dengan Y2 kurang Y1. Masukkan seperti tadi. Y2-nya berapa? Y2-nya? Y2. Dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya? Y1-nya belum diketahui. P yang akan kita cari. Lalu X2 kurang X1. X2-nya mana? X2 nih. X2-nya 1. Lalu X1-nya yang mana? X1-nya nih 4. Berarti 1 dikurangi negatif 4. Kita operasikan. Negatif 3/4-nya turun sama dengan 2 dikurang P-nya turun. 1 dikurangi negatif 4 berapa? Positif 5. Selanjutnya diapain? Dikali silang. 2 dikurangi P dikali 4 dan negatif 3 dikali 5. Maka gimana nih? 2 dikurangi P dikali 4. 2 dikurangi P dikali 4 sama dengan negatif 3 dikali 5. Maka 2 dikali P hasilnya adalah 8. Negatif P dikali 4 adalah negatif 4P. Sama dengan negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Lalu negatif 4P-nya kita pindah ke bawah, 8-nya kita pindah ke depan. Yang tadinya positif 8 menjadi negatif 8. Maka negatif 15 dikurangi 8 berapa hasilnya? Negatif 4P sama dengan negatif 23. Negatif 15 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 23. Maka 4-nya kita hilangkan dengan cara diapain? Dipindahkan ke depan. Yang tadinya ini perkalian, 4 kali P menjadi pembagian. Maka P sama dengan 23 dibagi 4. Negatifnya udah nggak ada, Bu. Sudah tidak ada. Kenapa? Karena keduanya negatif. Karena keduanya negatif, maka positif. Berubah dia menjadi positif. Maka nilai dari P-nya adalah 23/4. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Sudah tidak bisa ya. Ini sudah tidak bisa. Maka hasilnya nilai P adalah 23/4. Selanjutnya, kita menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Nah, cara mengubah gradien dari suatu persamaan garis lurus, yang pertama, gampang banget caranya. Ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Masih ingat bentuk umumnya? Ya, benar. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien adalah angka yang terletak di depan X atau M. Tadi simbolnya sudah sempat Ibu singgung ya. Nih, ini adalah gradien. Nah, ini adalah gradien. Nah, C ini adalah konstanta. Konstanta ini, kalau kalian ingin menentukan titik X, Y dari suatu persamaan garis lurus yang sudah berbentuk bentuk umum ini, Y sama dengan MX plus C, C ini bisa kita gunakan untuk titik potong sumbu Y loh. Nah, titik potong sumbu Y. Tapi syaratnya harus berubah ke dalam bentuk umum dulu. Kalau belum bentuk umum ya nggak bisa. Jadi dia harus berubah dulu ke dalam bentuk umum, maka C-nya ini sebenarnya dia itu titik potong sumbu Y. Oke, kita balik lagi ke materi. Tentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Kalau kalian tadi sudah menentukan gradien dari dua titik, terus dari apa tadi? Dari persamaan garis lurus. Kalau sekarang menentukan gradien dari suatu persamaan garis
lurus. Gimana caranya nih? Ibu kasih contoh. Contoh, di sini tentukan gradien dari garis persamaan garis lurus berikut. Nah, di sini ada 3 contoh soal. Soal yang pertama, 4x dikurangi 2y dikurangi 7 sama dengan 0. Ingat caranya, ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan mx plus c. Kita hapus dulu biar gampang. Nah, terus gimana Bu? Di sini, lihat di sini, perhatikan persamaan garis lurus bentuk umumnya. Y-nya harus ada di depan. Maka lihat di sini, mana yang ada y-nya? Nih, 2y-nya. 2y-nya berarti harus ada di depan. Yang lainnya berarti 4x dan negatif 7 harus pindah ke belakang. Berarti di sini negatif 2y tetap di depan, 4x pindah ke belakang, yang tadinya positif 4x menjadi negatif 4x. Lalu di sini negatif 7 juga pindah ke belakang, yang tadinya negatif 7 menjadi positif 7. Lalu biar y-nya sendiri, negatif 2 itu perlu dihilangkan. Dengan apa negatif 2 dihilangkan? Dengan sama-sama dibagi negatif 2. Jadinya 4, negatif 4x dibagi negatif 2, negatifnya ada 2. Jadi positif hilang ya negatifnya ya. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif. Berarti 4/2x. Di sini ditambah 7, yang tadinya 7 dibagi negatif 2, berarti negatif 7/2. Lalu 4 dibagi 2 adalah 2x min 7/2. Apakah ini sudah masuk ke dalam bentuk umum PGL? Ya, sudah. Kenapa? Karena di sini sudah ada y-nya sendiri sama dengan 2x, lalu di sini konstanta. Mau positif, mau negatif, dia tidak masalah. Pecahan juga boleh seperti ini, atau desimal pun nggak masalah kalau konstanta. Nah, berarti di sini sudah ketahuan belum gradiennya? Ya, sudah ketahuan. Berapa gradiennya? Tadi gradien adalah angka yang ada di depan x, berarti gradiennya adalah 2. Nah, maka gradiennya adalah 2. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. 2x plus 4y plus 12 sama dengan 0. Kita pindahkan yang ada y-nya ke depan, berarti di sini 4y. 2x pindah ke belakang menjadi negatif 2x. 12 pindah ke belakang menjadi negatif 12. Lalu gimana? 4-nya kita hilangkan dengan cara apa tadi? Dengan cara membagi dengan 4. Maka y sama dengan negatif 2 dibagi 4x dikurangi 12 dibagi 4. Maka bisa disederhanakan lagi atau tidak? Ya, sama-sama dibagi 2. Maka negatif 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2. Maka di sini negatif 1/2x dikurangi 3. Hasilnya berapa? Gradiennya apakah ini sudah masuk ke dalam bentuk umum? Ya, sudah masuk ke dalam bentuk umum. Maka gradiennya adalah negatif 1/2. Nih gradien yang ada di depan x. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Lihat di sini. Y sama dengan negatif 3x plus 5. Ini kan udah masuk ke bentuk umum ya? Udah masuk ke bentuk umum. Kalau kita sudah masuk ke bentuk umum, nggak usah dihitung-hitung lagi kayak gini. Langsung aja tentukan gradiennya. Berapa gradiennya? Oke, baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya kita masih ada menyusun persamaan garis lurus dan sifat-sifat persamaan garis lurus. Mungkin ini akan Ibu bahas di video selanjutnya, karena agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.